Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Setelah memaksa Master Aolayun mundur, Xiaoyan mengalihkan perhatiannya kembali ke dirinya sendiri. Dia merasakan otot-otot dan tulang di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak yang tampaknya membakar. Hatinya tanpa sadar berseru kaget melihat kekuatan dari teknik gajah raksasa ini. Dibandingkan dengan 3 teknik pertama dari jurus 4 manifestasi orang suci, kekuatan yang diberikan teknik gajah raksasa kepada Xiaoyan bahkan lebih besar. Kekuatan semacam itu jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan 3 teknik manifestasi orang suci lainnya. Kemudian, tatapan Xiaoyan beralih ke bayangan ilusi raksasa yang terbentuk dari kekuatan murni di sekitar tubuhnya. Meskipun tampak seperti ilusi di permukaan, kekuatan penindasan berat yang dilepaskannya unik, dan bahkan tubuh kaca King Kong tidak dapat dibandingkan dengannya. Dengan ini, Xiaoyan akan mampu mencapai serangan dan pertahanan yang sempurna. Bahkan tanpa perlindungan Origin Ki, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jadi kau masih punya kekuatan untuk melawan. Lalu kenapa? Kau sudah seperti anak panah yang hampir habis. Mari kita lihat seberapa besar gelombang yang bisa kau buat, ucap Master Aolayun. Setelah beberapa saat terkejut, dia menyadari bahwa Xiaoyan tidak menggunakan Origin Ki. Bagaimanapun, Origin Ki adalah representasi kekuatan sejati di dunia ini, dan kekuatan kasar saja tidak akan mampu menahannya dalam waktu yang lama. Segera tangan Master Aolayun dengan cepat membentuk segel. Kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya juga mulai bergejolak hebat. Kabut itu menggumpal menjadi gumpalan kabut hitam seukuran bola sepak di depannya. Hal yang paling aneh adalah wajah manusia muncul di depan kabut hitam itu. Wajah manusia itu masih berjuang dan menggeliat. Mulutnya terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Tak lama kemudian Master Aolayun dengan paksa mendorong ke depan dan gumpalan kabut hitam aneh ini dengan keras menyerang Xiaoyan. Melihat ekspresi wajah yang menyakitkan di kabut hitam, Xiaoyan tidak perlu banyak berpikir untuk mengetahui bahwa wajah itu milik salah satu ahli yang ditelan oleh Master Aolayun sebelumnya. Dia tidak hanya menelan seseorang hidup-hidup, tetapi bahkan menggunakan roh yang belum menghilang sebagai doskill. Di dunia ini, hanya orang-orang seperti kuil hantu yang bisa melakukan hal seperti itu. Kalian bahkan tidak mau melepaskan orang yang sudah mati. Sungguh sekelompok binatang yang tidak manusiawi. Setelah mengutuk Master Aolayun, tatapan Xiaoyan dengan cepat mendarat pada gumpalan kabut hitam yang sedang menuju ke arahnya. Lengannya terentang dan terangkat di depannya sebelum menghantamkannya dengan keras. Pada saat yang sama ia membuka mulutnya dan berkata, "Dan untukmu, biarkan aku membebaskanmu." Saat kata-kata Xiaoyan jatuh, tangan ilusi besar itu tiba-tiba menghantam dan menghancurkan bola kabut hitam itu hingga berkeping-keping. Bahkan kekuatan dan jiwa di dalamnya langsung hancur berkeping-keping. Serangan Master Aolayun telah dihancurkan secara paksa oleh Xiaoyan dengan cara yang paling mendominasi. Sialan! Keterkejutan tiba-tiba melintas di mata Master Aolayun ketika dia melihat pemandangan ini. Dia mengumpat pelan. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba berbalik dan kakinya menghentak keras di ruang kosong. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Xiaoyan, mengangkat tangannya dan menghantam Xiaoyan dengan keras. Namun serangannya sekali lagi diblok oleh Xiaoyan. Tinjunya digenggam erat oleh teknik gajah raksasa milik Xiaoyan. Terlepas dari bagaimana Master Aolayun berjuang, itu tidak ada gunanya. Tangan Xiaoyan yang sedang mencengkeramnya tiba-tiba mengerahkan tenaga besar. Segera raungan menyakitkan terdengar. Pergelangan tangan ketua Aolayun langsung patah. Xiaoyan menarik kembali tubuh ketua Aolayun di depannya. Kemudian, kaki kanannya terangkat dan menghantam dada ketua Aolayun dengan keras. Dada Master Aolayun langsung ambruk. Wajahnya memerah dan sepasang mata merah hampir keluar dari rongga matanya. "Bajingan, aku akan membunuhmu." Tubuh Master Aolayun yang baru saja terlempar ke belakang sekali lagi menyerbu. Dia datang dengan cara yang ganas. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia tidak diragukan lagi lebih kuat. Auranya seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya. Tampaknya dia ingin menelan Xiaoyan dalam satu tegukan. Gelombang demi gelombang doki yang kuat berkumpul di depannya. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi senjata terkuat. Dalam kondisi seperti ini,
Keterampilan Dao apapun tidak berguna. Hanya tabrakan langsung yang dapat dengan cepat menghasilkan hasil yang diinginkannya. Pada saat yang sama, lengan kanan Xiaoyan yang tertekuk memantul kembali seperti begas. Kecepatan pukulannya tak terbayangkan. Ledakan oktan, suara benturan keras terdengar di langit. Saat keduanya bertabrakan, gelombang energi yang mengerikan menyebar dengan cepat dengan mereka berdua di tengahnya. Kemanapun gelombang itu lewat, ruang tak kasat mata itu hancur berkeping-keping. Doki yang kuat yang dibungkus oleh kabut hitam melancarkan serangan hebat ke tubuh Xiaoyan. Meskipun sebagian besar kekuatannya diblokir oleh keterampilan gajah raksasa, bagian yang tersisa juga memaksa Xiaoyan mundur. Tentu saja, dibandingkan dengan Xiaoyan, tubuh Master Aulaiyun juga berada di bawah dampak yang kuat dari ledakan oktan. Kondisinya telah memburuk drastis. Bahkan jiwa-jiwa yang tersisa dari orang-orang yang telah dia tekan sebelumnya telah meminjam kekuatan ledakan oktan untuk berjuang keras di dalam tubuhnya. Brengsek! Ekspresi Master Aulaiyun tanpa sadar berubah saat merasakan pemberontakan jiwa-jiwa yang tersisa di tubuhnya. Dia mengutuk pelan dan buru-buru mengendalikan Doki di tubuhnya. Baru saat itulah dia berhasil menekannya dengan susah payah. Tak lama kemudian, tubuh Xiaoyan kembali menyerang ke depan. Sosok ilusi yang sangat besar itu langsung tiba di depan Master Aulaiyun. Kaki kanannya terangkat tinggi dan membawa kekuatan yang tak terbatas saat menebas dengan keras dari atas. Saat Master Aulaiyun menemukannya, sudah terlambat untuk menghindarinya. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Terjadi beberapa benturan hebat berturut-turut. Setiap serangan Xiaoyan sangat ganas dan kejam. Meskipun Master Aulaiyun masih memiliki cukup banyak energi yang tersisa di tubuhnya, dia hanya bisa bertahan dengan susah payah di bawah serangan liar Xiaoyan. Ini berlanjut sampai Xiaoyan sekali lagi memaksanya mundur. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah tiba di atas kepala Master Aulaiyun dan menginjaknya dengan keras. Di saat putus asa, Master Aulaiyun hanya sempat menyilangkan tangannya untuk menangkis. Namun saat keduanya bertabrakan, ekspresi Master Aulaiyun berubah drastis. Kekuatan yang tak tertandingi mengalir keluar seperti seekor naga yang muncul dari laut. Bahkan jika tidak mampu menahan kekuatan sekuat itu, akibatnya tubuh Master Aulaiyun terhempas tanpa perlawanan saat bertabrakan dengan Xiaoyan. Bahkan tulang-tulang di lengannya yang dia gunakan untuk menahan serangan Xiaoyan pun patah. Doki yang awalnya berkumpul di sekitar tubuhnya telah benar-benar runtuh karena serangan Xiaoyan. Master Aulaiyun tidak memiliki kemampuan untuk berhadapan langsung dengan Xiaoyan. Bahkan sebelum Master Aulaiyun bisa menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan tiba-tiba muncul tepat di bawahnya. Tendangan kaki cambuk dengan menghantam punggung Master Aulaiyun. Tubuh Master Aulaiyun melengkung ke atas. Mulutnya terbuka lebar saat darah segar menyembur keluar. Di belakangnya, jiwa-jiwa sisa yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyerbu keluar seperti semut yang meninggalkan sarang mereka. Mereka berubah menjadi banyak roh pendendam yang terbang di sekitar tubuh Master Aulaiyun. Mereka terus-menerus meraung padanya, seolah-olah mereka mengekspresikan kebencian mereka padanya. Banyak dari mereka bahkan menyerbu tubuh Master Aulaiyun dan dengan paksa merobek dagingnya dengan mulut mereka. Seketika, suara teriakan yang menyedihkan terdengar lagi di langit. Master Aulaiyun yang telah menyebabkan semua ini telah menjadi target gigitan dan santapan para roh pendendam. Xiaoyan menyaksikan pemandangan yang terjadi di depannya. Meskipun roh-roh pendendam ini belum tentu orang baik ketika mereka masih hidup, mereka seharusnya tidak terlibat dalam perang ini, dan seharusnya tidak menjadi kambing hitam dalam perang ini. Sayangnya, kemunculan Master Aulaiyun telah menyebabkan orang-orang ini menjadi seperti ini. Sekarang Master Aulaiyun telah membayar harga atas kejahatan yang telah ditaburkan. Kalian makhluk terkutuk, beraninya kalian mengkhianatiku. Kalian semua, mati saja. Master Aulaiyun yang sudah mengatur nafasnya segera mengalihkan perhatiannya ke roh-roh pendendam yang terus-menerus menggigit tubuhnya. Tangannya berubah menjadi cakar dan tanpa ampun menyapu kepala roh-roh pendendam itu. Hanya dalam sekejap, mereka semua telah hancur menjadi ketiadaan. Setelah Master Aulaiyun membunuh roh pendendam terakhir dengan paksa, tubuhnya yang awalnya besar sekali lagi menjadi kurus dan lemah. Setelah kehilangan energi yang diisi ulang dari roh pendendam, auranya menjadi lemah. Adapun menggunakan iblis pemakan yin seperti sebelumnya, itu jelas mustahil. Dia benar-benar tidak memiliki banyak esensi darah untuk digunakan. Selain itu, dengan sedikit energi yang tersisa di tubuhnya, itu sama sekali tidak cukup baginya untuk menggunakannya lagi. Master Aulaiyun terbatuk saat kondisinya menurun drastis. Bahkan berdiri di udara saja sudah sangat sulit. Tetapi meskipun begitu, masih ada sedikit perlawanan di matanya. Dia tidak pernah menyangka akan kalah dari Xiaoyan dengan kultivasinya di alam pengembalian asal. Dan dia akan kalah dengan sangat menyedihkan. Ketika Xiaoyan benar-benar mengeluarkan kekuatan sejatinya sebelumnya, dia sudah mengerti bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi. Rencananya kali ini jelas gagal. Jika dia ingin menangkap Xiaoyan, dia hanya bisa mengirim orang-orang yang lebih kuat dari aula, atau bahkan para ahli di ranah pengembalian asal.
Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan. Dia harus membawa berita ini kembali. Aku akui aku telah meremehkanmu. Aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Aku pasti akan membuatmu membayar semuanya di masa depan. Dengan itu, Master Aulayan menggunakan sisa energi terakhir di tubuhnya untuk membentuk segel tangan. Apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi? Xiaoyan menatap Master Aulayan dengan dingin dan mencibir. Aku tahu bahwa kekuatan spiritualmu sangat kuat. Tetapi dengan teknik rahasia kuil hantuku, kau bisa melupakan untuk menahanku di sini selama itu belum melampaui kelas 7. Tubuh Master Aulayan mengeluarkan suara ledakan setelah dia berbicara. Dia tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut hitam aneh yang menyebar dengan cepat. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Xiaoyan tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Pada saat yang sama, api surgawi yang telah ditarik ke dalam tubuhnya sekali lagi keluar dari tubuhnya. Api itu dengan cepat mengelilingi gugusan kabut hitam di langit yang belum menyebar. Tak lama kemudian, sosok Master Aulayan muncul kembali dengan lolongan yang menyedihkan. Kali ini ia telah dikendalikan oleh api surgawi milik Xiaoyan. Bagaimana ini bisa terjadi? Master Aulayan yang telah dikelilingi dan dikendalikan oleh api surgawi memiliki tubuh fisik yang telah hancur dalam ledakan sebelumnya. Pada saat ini hanya sedikit jiwanya yang tersisa. Ketika api surgawi menyusut, jiwanya dicengkram oleh tangan Xiaoyan. Apa kau pikir hanya kau yang mengerti tentang diriku? Aku sudah melihat teknik melarikan diri kecilmu berkali-kali. Senjata terbaik untuk menghadapi makhluk terkutukmu adalah api surgawi. Teknik anehmu tidak ada apa-apanya di hadapan api surgawi. Kau terlalu menganggap dirimu hebat jika kau berpikir kau bisa melarikan diri. Baru setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, Master Aulayan menyadari dengan ngeri bahwa teknik melarikan diri yang dia pikir tidak dapat dipecahkan telah diketahui oleh Xiaoyan. Namun yang paling mengejutkannya adalah bahwa Xiaoyan yang juga telah menghabiskan origin Qi-nya masih memiliki kemampuan untuk mengedarkan origin Qi-nya. Kenapa? Apakah kamu penasaran? Seakan bisa melihat keraguan dari Master Aulayan, Xiaoyan menyeringai dan menggoda. Sepertinya kau lupa kalau aku ini seorang alkemis. Bukan hanya memurnikan pil obat yang menjadi spesialisasiku. Memakan pil obat juga merupakan spesialisasiku. Master Aulayan langsung mengerti saat kata-kata ini diucapkan. Tidak heran saat ini Xiaoyan masih mampu mengendalikan origin Qi-nya. Itu karena kekuatan pil obat. Sayangnya sudah terlambat saat dia memahami hal ini. Karena dia sudah ditangkap oleh Xiaoyan, akan mudah baginya untuk membunuhnya. Namun bertentangan dengan harapannya, Xiaoyan mengeluarkan botol giok dan menyegel Master Aulayan di dalamnya dengan bantuan api surgawi. Dia kemudian dengan santai melemparkan botol itu ke dalam cincin penyimpanannya dan berbalik untuk melihat pertarungan para ahli transformasi asal lainnya. Pada saat ini, kelompok lembah labirin Qin telah kehilangan seorang ahli transformasi asal. Jadi Kera Langit telah dengan cepat pergi untuk mendukung Cai Er dan Murong Xuan. Ling Bingxuan dan Raja Utara sama-sama berada di atas angin. Jadi Xiaoyan tidak perlu khawatir. Tatapan Xiaoyan beralih ke sisi lain di mana 100 Dodi masih terkunci dalam pertempuran yang sengit. Dibandingkan dengan pertempuran di pihak Ling Bingxuan, situasi di sini jauh lebih buntu. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli Dodi dan jumlahnya banyak. Meskipun pihak gerbang Xiao berada di atas angin, sangat sulit bagi mereka untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Jika tidak ada kekuatan absolut yang menekan mereka, pertempuran pasti akan berlarut-larut. Ekspresi dingin langsung muncul di wajah Xiaoyan saat melihat kejadian ini. Tubuhnya bergerak dan sosok ilusi besar melesat cepat di langit. Sosok itu dengan cepat menyerbu ke arah sekelompok orang. Menyerbu ke kiri dan ke kanan sambil dengan cepat mengalahkan selusin ahli Dodi dari lembah labirin Qin. Ketika semua orang melihat bahwa Xiaoyan telah membunuh lebih dari selusin ahli Dodi dalam sekejap mata, ketakutan yang mendalam dengan cepat muncul dari lubuk hati mereka. Bahkan ada beberapa orang yang langsung berpikir untuk melarikan diri ketika mereka melihat Xiaoyan menyerang. Di sisi lain, orang-orang dari gerbang Xiao terkejut ketika mereka melihat Xiaoyan menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa hormat mendarat pada Xiaoyan dengan tertib. Setelah itu di bawah pimpinan Xiaoyan, semua ahli Dodi dari pihak gerbang Xiao bergerak bersama dan mengalahkan lembah labirin Qin. Hanya dalam beberapa menit, semua ahli Dodi di pihak lain telah tewas atau melarikan diri. Dalam sekejap mata, seluruh lembah labirin Qin benar-benar kosong. Selain kepala lembah, Qin Shuo dan dua ahli transformasi asal lainnya, semua orang telah dihabisi oleh Xiaoyan. Dengan kata lain, mulai saat ini hanya Qin Shuo dan dua orang lainnya yang tersisa di lembah labirin Qin. Setelah pertempuran ini, lembah labirin Qin pasti akan disingkirkan dari wilayah barat. Gerbang Xiao akan menjadi eksistensi besar lainnya di wilayah barat. Tak lama kemudian, di bawah serangan terus-menerus Cai Er dan yang lainnya, dua ahli transformasi asal dari lembah labirin Qin dikalahkan satu demi satu. Mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung dan jatuh ke kota di bawah. Pada saat ini selain Ye Luotian dan Qin Shuo,
hanya ada 2 ahli transformasi asal dari aula hantu yang bertahan dengan getir. Hal ini terus berlanjut hingga suatu saat ketika mereka berdua akhirnya tidak dapat menahan serangan dari Xiaoyan dan yang lainnya. Tepat ketika mereka ingin melarikan diri, salah satu dari mereka dibunuh oleh kera langit. Orang lain itu bergegas keluar dari pengepungan dan dengan cepat melarikan diri dari Sehebu. Tepat ketika Chai'er yang lainnya ingin mengejar, mereka dihentikan oleh Xiaoyan. Segera setelah itu, tatapan mereka mendarat pada 2 orang terakhir. Kelompok Xiaoyan yang terdiri dari 7 ahli transformasi asal menghalangi mereka berdua dari segala arah, mengepung mereka sepenuhnya. Ye Luotian dan Qin Shuo saling melirik dengan putus asa saat mereka menghadapi pengepungan 7 ahli transformasi asal. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hasil akhirnya akan seperti ini. Semua yang telah mereka rencanakan, termasuk orang-orang dari aula hantu, seharusnya merupakan rencana yang sempurna. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan dengan bantuan seorang ahli pengembalian asal, mereka tetap akan gagal menghadapi Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan? Pada dasarnya mustahil untuk keluar dari pengepungan ini. Melihat sekeliling, Qin Shuo dengan sedih menemukan bahwa tidak peduli dari arah atau sudut mana dia melihat, pihak lain sama sekali tidak memiliki titik buta. Mungkinkah mereka hanya bisa terjebak di sini dan mati? Ketua lembah, kita tidak punya jalan keluar lagi. Karena keadaan sudah seperti ini, mari kita pertaruhkan semuanya. Selama kita bisa keluar, kita masih punya kesempatan. Kilatan cahaya melintas di kedalaman mata Ye Luotian. Qin Shuo menggertakkan giginya dengan sangat tidak puas ketika mendengar ini. Tidak hanya dia kehilangan 2 ahli transformasi asal dalam pertempuran hari ini, tetapi dia juga kehilangan seluruh lembah labirin Qin. Pertempuran ini bisa dikatakan sebagai kekalahan total. Namun karena hal inilah, dia merasa semakin tidak puas di dalam hatinya. Jika dia bisa keluar dan meninggalkan tempat ini, dia pasti akan membalas dendam atas dendam hari ini kepada Xiaoyan di masa depan. Tetapi saat Qin Shuo menggertakkan giginya dan berpikir, sebuah tangan tiba-tiba menusuk perut bagian bawahnya. Pada saat yang sama, sebuah pil obat juga dimasukkan ke dalam perutnya. Begitu Qin Shuo mengangkat kepalanya, dia melihat wajah Ye Luotian yang buas. "Bajingan, apa yang kau lakukan?" Qin Shuo berkata dengan suara serak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Luotian yang berada di perahu yang sama dengannya akan benar-benar menyerangnya di saat yang kritis seperti ini. "Kepala lembah, karena kau akan mati juga, kenapa tidak mengabulkan permintaanku dan menggunakan kematianmu untuk menyelamatkanku? Bukankah itu lebih baik?" Meskipun Qin Shuo tidak mengerti arti di balik kata-kata Ye Luotian, dia dapat dengan jelas merasakan tanaman aneh tumbuh dengan cepat di pusaran dalam tubuhnya. Dia juga sangat terkejut saat mengetahui bahwa origin Qi dalam tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Dengan pikiran Ye Luotian, semua origin Qi yang tersisa di pusaran tubuh Qin Shuo mulai melonjak dengan panik. Dari kelihatannya, itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Ini buruk, cepat mundur, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Di sisi lain, kelompok Xiaoyan akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Dalam sekejap, beberapa orang yang hadir tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Ekspresi mereka berubah drastis saat tubuh mereka dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, sisa origin Qi di tubuh mereka mengalir keluar. Mereka saling terkait dan sepenuhnya menyegel ruang tempat mereka berdua berada. Kemudian, terdengar ledakan yang mengguncang bumi. Badai energi yang sangat menakutkan juga menyapu dalam sekejap. Kekuatan dahsyat itu menghalang energi yang dibentuk Xiaoyan dan yang lainnya. Wajah mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Setelah beberapa tarikan nafas, penghalang energi yang dibentuk ketujuh orang itu langsung hancur. Kekuatan yang tersisa juga membuat ketujuh orang itu terbang dalam sekejap. Tak lama kemudian, sebelum badai energi di langit benar-benar menghilang, sesosok tubuh menyedihkan berlumuran darah tiba-tiba terhuyung keluar dari dalam. Ia buru-buru terbang keluar dari kota Sahebu tanpa henti. Orang ini adalah Ye Luotian. Wajah Ye Luotian memperlihatkan senyum yang sangat dingin saat dia melirik kelompok Xiaoyan yang telah terlempar jauh. Meskipun dia telah membayar harga yang cukup mahal kali ini, dia akhirnya diselamatkan. Tanpa kelompok Xiaoyan yang menghalanginya, dia dapat meninggalkan tempat ini dengan aman. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan yang lainnya dengan enggan ingin mengejar Ye Luotian ketika mereka melihat bahwa dia akan melarikan diri. Sayangnya, origin Qi dalam tubuh mereka telah benar-benar habis dalam badai energi sebelumnya dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengejarnya. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat Ye Luotian pergi. Brengsek! Xiaoyan mengumpat dalam hatinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Ye Luotian akan begitu kejam untuk mengorbankan rekannya sendiri. Tepat ketika kelompok Xiaoyan mengira Ye Luotian akan melarikan diri, lebih dari 20 prajurit elit Dodi menyerbu dari segala arah dalam jarak dekat di depan Ye Luotian. Mereka menghalangi jalan Ye Luotian. Semua orang ini adalah prajurit elit Dodi yang telah dipenjara oleh Ye Luotian di lereng barat Flat Mountain. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir.
Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.